Penyanyi, produser musik, aktris, penari, dan model Agnes Monica Muljoto atau yang dikenal secara profesional sebagai Agnes Mo, baru-baru ini tengah menjadi sorotan hangat setelah kasus sengketa hukum antara Agnes Monica atau Agnes Mo dan Ari Bias, di mana dalam kasus tersebut Agnes Mo digugat melanggar hak cipta karena membawakan lagu Bilang Saja. Ramainya polemik hak cipta dan royalti antara penyanyi Agnes Monica dan Ari Bias pencipta lagu Bilang Saja tersebut semakin memanas, bahkan hingga masuk ke persidangan. Sengketa ini berujung putusan denda 1,5 miliar rupiah. Selain itu, musisi senior Ahmad Dhani juga ikut turun tangan. Tanggapan Ahmad Dhani berujung perseteruan antara Ahmad Dhani dan Agnes Mo, di mana bermula dari unggahan Ahmad Dhani di Instagram pada Rabu 21 Februari. Ahmad Dhani menyinggung dua penyanyi yang diduga tidak meminta izin saat membawakan lagu orang lain. Salah satu nama yang terseret dalam polemik ini adalah Agnes Mo, yang sebelumnya dikenal akrab dengan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menjelaskan selama 10 tahun Agnes Mo menyanyikan lagu Cinta Mati milik Ahmad Dhani tanpa izin dan tak memberikan kompensasi apapun, bahkan sekedar mengucapkan terima kasih. Hal itu beberapa kali diungkapkan oleh Ahmad Dhani di sejumlah podcast. Di satu sisi, Agnes Mo memilih bersikap kalem, walaupun dibombardir sindiran oleh Ahmad Dhani. Meski begitu, Agnes Mo juga mengisyaratkan pesan yang menohok karena terus dikritik mantan rekan duetnya di Cinta Mati itu. Dalam sebuah unggahan, Agnes membagikan nasihat tentang cara menghadapi ular. Alih-alih menyembuhkan luka dari racun akibat digigit ular, nasihat unggahan Agnes justru seolah memotivasi untuk mengejar sang ular dan mencari tahu alasan yang menggigit. Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Agnes Mo ini mengingatkan bahwa keduanya pernah akrab dan berkarya bersama, di mana pada awal tahun 2000-an, Agnes Mo yang saat itu masih dikenal sebagai Agnes Monica sempat berkolaborasi dengan Ahmad Dhani dalam lagu Cinta Mati. Lagu ini menjadi salah satu duet yang cukup populer di masanya, menampilkan chemistry yang kuat antara keduanya. Kehadiran Ahmad Dhani sebagai musisi dan produser kala itu memberikan warna tersendiri dalam perjalanan karir Agnes Monica di industri musik Indonesia. Adapun, seperti yang diketahui, Agnes Monica atau yang saat ini lebih populer dengan sebutan Agnes Mo adalah salah satu artis besar Indonesia yang berhasil menembus panggung musik internasional. Agnes Mo memulai karirnya sejak usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik, kemudian berkembang menjadi aktris sinetron hingga akhirnya sukses menembus industri musik global dengan berbagai pencapaian luar biasa. Perjalanan panjangnya di dunia hiburan tidak lepas dari kerjasama dan dedikasi yang tinggi. Dengan suara yang khas dan gaya panggung yang unik, Agnes tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Keberhasilannya diakui dengan berbagai penghargaan dan pencapaian, termasuk kolaborasi dengan musisi kelas dunia. Meski identik dengan dunia tarik suara dan peran, sosoknya sejak kecil juga tidak melupakan bidang pendidikan hingga mampu meraih prestasi akademik. Wanita yang memiliki nama lengkap Agnes Monica Muljoto ini lahir pada 1 Juli 1986 di Jakarta. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk akademik dan seni. Saat menempuh pendidikan di Pelita Harapan sebagai siswa, Agnes dikenal berprestasi dan kerap mendapatkan beasiswa. Di luar akademik, Agnes juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kursus bahasa Inggris, Mandarin, piano, dan bulu tangkis. Selain menempuh pendidikan formal, Agnes mulai menunjukkan minat mendalam dalam dunia seni. Ia sering mengikuti kursus vokal dan terlibat dalam paduan suara di gereja. Dari tempat itulah ia mulai mengasah teknik bernyanyi, serta memahami pentingnya ekspresi dalam musik. Ia juga kerap tampil di berbagai acara gereja, memperlihatkan bakatnya sejak dini. Ketertarikannya dalam dunia hiburan semakin berkembang ketika ia mulai berprestasi dalam berbagai ajang musik anak-anak. Orang tua Agnes Monica sangat mendukung minatnya dengan memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia musik.
Dalam berbagai kesempatan, Agnes Monica menunjukkan bahwa dirinya mempunyai visi yang jauh lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Selain itu, Agnes juga memanfaatkan masa kecilnya untuk mengasah berbagai keterampilan seni, mulai dari berlatih akting hingga menari, yang menjadi modal besar bagi perjalanan karirnya sampai mengantarkannya hingga saat ini. Pada usia 6 tahun, Agnes Mo merilis album anak-anak pertamanya yang berjudul Si Meong pada tahun 1992. Album ini menandai kemunculannya sebagai salah satu penyanyi cilik berbakat di Indonesia. Dengan lagu-lagu yang ceria dan lirik yang mudah diingat, album ini berhasil menarik perhatian anak-anak di zamannya. Kesuksesan Si Meong membuka jalan bagi Agnes Mo untuk merilis album berikutnya, yaitu Yes pada 1995 yang merupakan duet dengan Eza Yayang. Album ini sukses besar dan bahkan dinobatkan sebagai album anak-anak terbaik pada tahun 1999. Suara khas Agnes Mo sudah terlihat sejak dini. Agnes menjadi salah satu penyanyi cilik paling populer di Indonesia pada era 90-an. Selain merilis album, Agnes juga dikenal sebagai pembawa acara program anak-anak di televisi. Ia menjadi host dalam acara Tralala Trilili dan Diva Romeo, yang semakin memperkuat citranya sebagai idola anak-anak. Dengan keberhasilannya di dunia presenter, membuat Agnes Mo memenangkan penghargaan Panasonic Awards sebagai pembawa acara anak-anak terfavorit selama 2 tahun berturut-turut. Meskipun berkarir sebagai penyanyi cilik, Agnes memiliki mimpi yang jauh lebih besar. Ia menyadari dunia hiburan merupakan tempat yang ia inginkan, sehingga ia harus berkembang dengan karya-karya lainnya. Dengan antusias dan semangat yang membara, kini Agnes Mo mengasah kemampuannya, mempersiapkan diri untuk level berikutnya dalam dunia musik.